emotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing made them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mary Kunia Putri dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah soal yaitu kimia. Apa ya materinya? Materinya yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu perubahan kimia dan apa itu perubahan fisika? Kalau teman-teman nggak tahu, simak video ini yuk. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan apa itu perubahan fisika dan apa pula itu perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuk zat baru. Dengan kata lain, hasil perubahan tersebut masih memiliki sifat fisika yang sama dengan zat awalnya. Perubahan hanya terjadi pada bentuk, warna, dan ukurannya saja atau fisik. Ada 3 keadaan utama: materi, padat, cair, dan gas. Perubahan fisika terjadi ketika zat dicampur tetapi tidak bereaksi secara kimiawi. Nah guys, itulah perubahan fisika. Jadi teman-teman di sini bisa dong dan tahu dong apa itu fisika. Nah selanjutnya yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Perubahan menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula dinamakan perubahan kimia. Juga reaksi kimia atau reaksi yang melibatkan penataan ulang atom dari satu atau lebih zat dan perubahan dalam sifat atau komposisinya. Perubahan kimia mengakibatkan terjadinya perubahan susunan molekul kimia pada suatu benda, dan pada umumnya perubahan susunan kimia tersebut akan menyebabkan perubahan fisik pula. Nah guys, itu juga lah perubahan kimia. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya bahwa perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Guys, di sini saya akan melakukan suatu perubahan dengan menggunakan garam, botol, air, dan sendok ini. Pertama-tama, kita akan membuka dulu tutup botol ini dan mengambil garam yang ada di dalam botol ini. Setelah itu, masukkan garamnya ke dalam botol. Jangan lupa tutup kembali botolnya. Setelah itu, masukkan garam air ke dalam botol. Setelah itu, kita aduk-aduk. Aduk dengan penuh kesabaran. Aduk dia sampai menyatu seperti kamu dan dia menyatu ya guys ya. Aduk terus, jangan kalian pernah bosan seperti dia yang bosan kepada kalian ya guys ya. Aduk terus sampai dia menyatu. Jika dirasa hampir mau menyatu, jangan pantang, tetap mengaduknya. Jika sudah, kita lihat apakah perubahannya menghasilkan zat baru? Tidak kan? Dia tetap menjadi air pada awal mulanya tadi, tidak menghasilkan zat baru, tidak merubah bentuk. Jadi inilah yang dinamakan dengan perubahan fisika. Nah guys, di sini aku punya satu korek api dan satu kertas bekas. Di sini saya akan melakukan suatu pembakaran dengan menggunakan korek api ini. Kita biarkan api ini membakarnya sampai habis. Nah,
Jadi di sini kita bisa lihat perubahan kertas ini yang tersisa dan yang sudah dibakar. Yang sudah dibakar ini dia tidak membentuk seperti kertas ini lagi, melainkan dia berbentuk seperti abu. Ini guys, abu. Jadi ini merupakan perubahan kimia, yaitu dia menghasilkan zat baru atau perubahan baru. Apa itu perubahan barunya? Yaitu ini. Dari kertas seperti ini kita bakar, lalu dia menghasilkan abu. Abu ini merupakan perubahan zat baru. Nah,